Hai, hai, hai. Halo anak-anak hebat dan cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Erna harap kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali bersama dengan Bu Erna untuk materi kelas 4, tema 1, subtema 2 dengan mata pelajaran IPA yaitu tentang indera pendengaran. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap belajar bersama dengan Bu Erna? Yuk sebelum belajar selalu dan selalu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, dengarkan lagu yang Wirna nyanyikan ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, bagaimana? Apa yang ada di dalam pikiran kalian jika Birna menyanyikan lagu itu? Nah, berkaitan dengan indera pendengaran, kita akan belajar tentang telinga kita. Anak-anak hebat dan cerdas, tahukah kalian apakah indera pendengaran kita? Indera pendengaran kita adalah telinga. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, sekarang coba kalian perhatikan bagian-bagian telinga berikut ini. Anak-anak, telinga manusia terdiri dari 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di layar ya. Anak-anak, sekarang Bu Erna akan menjelaskan bagian telinga luar. Pada telinga luar, ada daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara yang nantinya menuju ke saluran telinga. Selanjutnya ada lubang telinga yang berfungsi sebagai jalan masuknya bumi ke dalam telinga. Lalu di dalam luar ada saluran telinga yang berfungsi untuk menangkap dan mencegah debu maupun hewan berukuran kecil yang masuk ke telinga. Selanjutnya, telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah terdapat gendang telinga atau membran timpani berfungsi untuk menangkap gelombang suara lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Selanjutnya, ada tulang telinga yang berfungsi untuk meneruskan getaran yang masuk dari gendang telinga ke rumah siput. Tulang telinga terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Anak-anak hebat dan cerdas, pada telinga bagian dalam terdapat saluran Eustachius yang berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring dengan menjaga tekanan udara telinga tengah dan saluran di telinga luar agar seimbang. Selanjutnya ada saraf-saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke pusat saraf atau otak. Di bagian telinga dalam juga terdapat rumah siput atau koklea, yaitu saluran spiral yang bentuknya menyerupai rumah siput. Di dalam rumah siput ini terdapat organ kortil yang berisi ribuan sel rambut, sehingga organ kortil mampu peka terhadap tekanan getaran. Di bagian telinga dalam juga ada saluran gelang atau labirin terdiri dari saluran setengah lingkaran atau semisirkularis berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, tahukah kalian bagaimana cara kerja indera pendengaran? Yuk kita pelajari bersama-sama. Cara kerja indera pendengaran. Bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh telinga, lalu bunyi akan masuk ke dalam lubang yang disebut dengan saluran pendengaran luar dan mengenai gendang telinga. Kemudian perubahan tekanan pada saluran luar karena bergetarnya tekanan pada saluran luar akibat bergetarnya molekul udara yang menyebabkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran ini akan diteruskan hingga ke rumah siput atau koklea yang mengubah getaran jadi sinyal pendengaran yang akan diterima oleh saraf pendengar.
Nah, anak-anak hebat dan cerdas, untuk lebih jelasnya kalian bisa memperhatikan bagian berikut ini ya, bagaimana suara itu bisa masuk ke telinga kita hingga terdengar oleh kita. Anak-anak hebat dan cerdas, telinga adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dapat mendengar dengan baik. Untuk itu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan dengan cara merawat indera pendengaran kita atau telinga. Bagaimana cara merawat indera pendengaran kita? Yang pertama, jangan mengorek telinga. Lalu, jangan mendengarkan suara terlalu keras. Selanjutnya, jaga telinga agar tetap kering. Dan kalian juga harus melakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Selain itu, kalian juga harus membersihkan telinga secara rutin. Bagaimana anak-anak? Siap melakukannya? Anak-anak hebat dan cerdas, apa yang akan terjadi jika kalian tidak mau merawat indera pendengaran kalian? Nah, sudah pasti akan terjadi gangguan pada indera pendengaran kalian. Apa saja gangguan yang ada pada indera pendengaran? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada tuli. Apakah itu tuli? Tuli yaitu berkurangnya kemampuan mendengar. Tuli bisa disebabkan oleh gendang telinga yang pecah, lubang telinga yang tersumbat, rusaknya saraf pendengaran, dan pengapuran pada tulang pendengaran. Gangguan indera pendengaran yang kedua ada otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Di dalam rongga telinga bagian tengah terdapat nanah. Selanjutnya ada otosklerosis. Apakah itu? Yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara menjadi terganggu. Anak-anak hebat dan cerdas, gangguan indera pendengaran yang keempat ada congek atau otitis media suppuratif kronik. Merupakan penyakit pada telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, sekarang Bu Erna akan bertanya kepada kalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama kita sudah belajar tentang bagian-bagian indera pendengaran. Yang kedua, kita juga sudah belajar fungsi telinga. Yang ketiga, kita belajar cara kerja telinga. Lalu yang keempat, kita belajar cara merawat telinga. Dan yang kelima, kita belajar tentang gangguan pada telinga. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, sekarang saatnya Bu Erna bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bu Erna berharap semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kalian, utamanya tentang indera pendengaran. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, pembelajaran hari ini harus kita akhiri. Tapi jangan lupa kita bertemu kembali dengan pembelajaran selanjutnya dengan materi lain yang lebih menarik. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Erna. Dadah!